Oke, balik lagi sama gue Tirta Wicaksana di channel gue Tirto's Garage. Kali ini gue mau bahas Starlet gue nih. Yang waktu itu udah gue janjiin kan, gue mau review. Karena gimana ya, waktu dan kesempatannya baru sempat sekarang nih. Sorry banget yang udah nungguin, ada yang komen juga. Starletnya kapan tayang gitu-gitu deh. Ya udah, kali ini kesempatannya nih. Jadi basicnya di mobil Starlet kotak facelift 1300 tahun 89 karburator ya. Jadi gue dapet nih mobil nggak sengaja sebenarnya. Tapi nggak gini ya, full stock. Ini gue bangun sendiri. Full stock karena waktu itu gue ngeliat di marketplace nyarinya Starlet kapsul. Sebenarnya gue nyari ginian juga, cuman saat itu niat gue mau nyari Starlet kapsul. Karena nyari ginian tuh udah susah lah, bodinya banyak keropos segala macem. Nah, gue nyari Starlet kapsul, ada info catnya ori. Gue samper ke Solo. Pas di Solo gue lihat unit Starlet kapsulnya emang si ori. Nggak semua tapi, dan lebih banyak hancurnya. Beda banget sama di foto. Nggak jauh dari lokasi gue cek lagi, ada yang jual ini mobil. Mungkin ntar gue masukin fotonya pas gue baru dapet ya. Nggak pernah dipakai, di dalam garasi, warnanya bukan putih gini. Gue sih sebenarnya nggak masalah ya, karena kan gue yang penting nggak banyak keropos lah mobilnya gitu kan. Karena ini mobil penyakitnya pasti pada keropos, banyak di sisi keroposnya. Pas gue dapet, gue lihat unitnya masih seger, masih ada keroposnya juga, cuman nggak banyak, sedikit banget, minim banget keropos, dan masih full ori standar. Warnanya bukan putih gini nih, warnanya coklat-coklat sempen gitulah, gue kurang suka. Cuman emang bodinya lempeng, seger, masih ori semua, nggak pernah dianeh-anehin. Singkat cerita gue dapet di Solo, Wonogiri ya, dapetnya di Wonogiri, sorry, dekat sih dari Solo emang. Cuman ini sekarang platnya juga masih plat Solo. Nah dari sana langsung gue bawa ke Jakarta, sehat banget mesinnya, tanpa ada masalah segala macem. Nah ini mobil akhirnya gue nyari-nyari, tadi gue tuh pengen standar, cuman mesinnya 4 FTE gitulah, sok-sok sleeper. 4 FTE turbo gitu kan, enaknya buat harian, mobilnya nyaman, full standar. Gue dapet lah mesinnya ya, nggak sengaja juga gue dapet mesinnya. Gue nggak niat tadi mau bawa 4 FTE, gue pengen Orion aja gitu buat daily kan. Gue dapet mesinnya, gue naikin. Begitu gue naikin, ternyata intercooler kan di atas. Mau nggak mau, kap mesinnya harus ganti yang kayak gini. Gue dapet lah kap mesinnya kan, pakai kap mesin standar mentok. Karena gue nggak mau intercooler di depan, gue mau intercooler di atas. Karena kan temanya sleeper. Udah gue belilah kap mesin begini. Begitu gue pasang, wah nggak cocok ya, bodinya full standar, kap mesinnya begini. Terus orangnya juga jual sekalian grillnya kan. Begitu dipasang, ya udah sekalian lah sama body kitnya, jadinya kecebur. Sekaligus langsung aja udah bikin ala-ala turbo S gini, pintu 4 gitu kan. Nah jadi ini mobil yang udah gue ganti, yang tadi sih yang pertama mesin 4 FTE 1300. Dia tuh horsepowernya nggak gede-gede banget sih, 133 horsepower, torsinya 150-an Nm. Masih gedean torsinya. Cuman untuk bodi seenteng ini, tenaganya menurut gue cukup banget sih. Dan untuk dibuat lebih kencang dari itu lumayan gampang juga, tinggal ganti turbo yang lebih gede. Terus ganti stand alone gitu kan, busnya lo gedein. Ya 200 kecil sih dapat sih horsepowernya. Dan untuk di bodi sekecil ini, door sapi udah kencang gila sih. Gitu. Terus apalagi ya, bumper gue dapet, bumper juga lumayan parah. Gue repair lagi. Ini juga belum sempurna sih sebenarnya repairnya, cuman udah cukup lah. Kalau ngomongin sempurna mah gak bakal ada habisnya cuy.
Nah lu kalau bangun mobil ya, saran gua gak usah dengerin apa kata orang. Lu lihat referensi lu yang lu suka, lu sikat, karena selera itu beda-beda gitu. Nah terus lampunya juga beda, karena gue basicnya kan 89 tuh kap mesinnya sampai sini, berarti grill gue harus ganti lampunya lebih kecil kalau yang turbo. Kalau 89 lampunya lebih besar. Sen juga otomatis ganti, pokoknya face semua udah ganti. Spakbor juga beda, kalau yang lama sennya di belakang, kalau yang turbo sennya di depan. Sen bumper juga beda, kalau yang turbo sennya nggak begini bentuknya. Gue yang belum dapet tuh spion. Spionnya kalau turbo itu lebih aerodinamis dia di sininya, kayak ada spoilernya gitu. Oh ya, side skirt nih side skirt gue custom sih. Karena susah banget nyari yang 2 pintunya, bukannya susah sih sebenarnya, ada yang jual. Cuman sayang gitu harus dipotong, karena ini kan di pintu 4. Rata-rata side skirtnya buat pintu 2 loh, dan harus lu potong. Yaudah lah, gue bikin aja yang semiripnya gitu. Spoiler juga gue ganti nih yang turbo. Spoiler turbo ori. Ini ori. Nah lu bedainnya, kalau ori tuh harusnya dapat karet ginian nih. Semua harus dapat karet seal ini. Gitu. Nah ini harusnya warnanya putih. Cuman begitu gue liat kayak hitam manis juga gitu. Sebenarnya bagusan putih sih. Males saya banget jadinya. Cuman hitam juga masih cocok sih buat ngebedain gitu. Kayak putih kayak apa ya? Kayak hantu. Nah, lampunya juga nih, gue belum lama dapet. Cuman masih mulus banget sih nih lampu. Nggak ada crack sama sekali. Sellernya bilang pas jual ada crack sedikit. Cuman begitu gue lihat nyampe sini, gue lihat nggak ada cracknya dan masih mulus banget, masih kayak baru. Dalam-dalamnya soketnya dapet juga. Dia bedanya sama yang lokal, dia warnanya lebih smoke. Kalau yang nggak awam sama Starlet pasti nggak bakal bisa bedain sih kalau ngelihat gitu doang, kalau nggak tahu referensinya pasti. Karena bedanya cuman smoke sama enggak. Gitu, dia lebih terang yang nggak, yang bukan versi turbo ya, yang versi lokal maksud gue. Sebenarnya gue kurang suka sih lampu smoke gini, cuman nggak mau kan, harus ada yang sesuai gitulah lampu belakangnya. Terus bumper, terus apa lagi ya, spoiler gitu-gitu aja sih kalau di luar mah. Muffler juga gue lupa nih pakai apa. Kalau nggak salah Local Pride. Local Pride aja cuy. Ya kan, kecuali waktu lu lebih nggak apa-apa deh. Lu ganti HKS, Fujitsu ori gitu. Local Pride juga udah bagus banget. Ini gue nggak ada masalahnya knalpot ini. Bagus kok. Tapi gue lupa mereknya apa. Gitu. Terus kalau oh ya, ini knalpot kan belakang Local Pride. Terus dari downpipe sampai belakang itu gue custom stainless 2,5 inch bikinan gue sendiri. Dan knalpot juga gue masang sendiri, full stainless. Jadi dari downpipe ke belakang free flow, cuman belakangnya kasih muffler biar nggak terlalu berisik lah. Karena ini mobil sering banget gue pakai warawiri. Tiap minggu pasti jalan sih, meskipun nggak tiap hari gitu ya. Rata-rata jalan malam gitu kan sama teman-teman, gue bawa ini. Kayak gitu. Kalau bini gue pakai Martu, gue pakai ini warawiri. Nah terus karena gue pakai daily, gue kan seneng kaca bening ya. Cuman sekarang kayaknya udah agak nyerah gue kalau bening banget. Akhirnya gue pakai Lumar Sky Blue. Jadi ini cuma 20%. Oke banget sih buat tahan panasnya. Enak banget. Jadi lu siang bolong tuh nggak terlalu terik banget lah, nggak sakit ke kulit gitu. Nah terus gue untuk kaki-kaki gue nggak mau pakai coilover sih, karena kan buat harian ya. Gue pengalaman di liftback tuh keras banget. Udah liftback tuh pernya udah gue custom lagi, gue empukin, tetap cuy nggak ada empuk-empuknya anjir. Jadi gue mobil ini mendingan per standar, yang depan standarnya EP71, belakang standarnya EP82 kapsul. Karena belakang tuh harus lebih keras dikit. Kalau menurut gue ya, harus lebih keras dikit. Jadi gue belakang pakai Starlet kapsul, shocknya pernya gue custom, gue sesuaiin aja untuk
tinggi rendahnya sesuai kemauan gua gitu. Nah, untuk velg sendiri gua udah bilang di video sebelumnya kan, gua kalau dapat 3 spoke untuk Starlet atau untuk Mark II pasti bakal gua tempel dan gua bakal ngalahin velg-velg gua yang udah nempel sebelumnya gitu. Nah, kebetulan gua dapat nih velg lumayan rare meskipun bukan advan ya, bukan super advan 3 spoke. Ini velg PCD-nya agak maksa sih, 5 cepek cuy. Tapi nggak ada lagi, mau gimana lagi. Yang gue lihat nih velg baru ngeliat 2 set untuk ring 16-nya. Nah, akhirnya gue bikin lah adaptor. Ini velg basicnya Volcrace C Ultra 5x100 ring 16. Gue liat-liat pas sudah ketempel, gue ukur-ukur adaptornya supaya pas. Oke juga sih. Nah, anehnya nih velg itu kalau nggak pakai adaptor ya, dari hub ke roda, dari hub roda ke velg itu dalam banget sih. Gue nggak ngerti ini sebelumnya 5 cepek untuk mobil apa, gue nggak ngerti deh. Pokoknya lu jadi kayak sepatu roda deh. Kalau emang PCD gue 5 cepek ya, untungnya, dan gue harus pakai adaptor karena ini 4 cepek. Sebelumnya 4 cepek 14, gue rubah ke 4 cepek lagi biar bisa velg sama adaptornya ngikut terus gitu. Nah, untuk bannya gue pakai Dunlop LM705, menurut gue udah enak banget sih buat harian, nggak terlalu ngegripnya enak juga, nggak terlalu licin gitu ya. Padahal ini ban biasa dan bukan semi slick gitu. Biasanya kan pakai SX2 atau Neova gitu kan. Kalau menurut gue udah cukup banget sih nih. Buat belok-belok juga enak, nggak terlalu oversprint. Untuk 4 FTS standar ya. Kalau udah lu upgrade sih beda cerita sih menurut gue. Enak lah dilihatnya. Cukup, menurut gue cukup. Ya kan? Tapi ini belakang kayaknya gue pengen pendekin dikit lagi sih. Gitu. Nah, ini dia mesinnya. Gue nggak banyak perubahan sih mesin ini. Gue cuma tambahin fuel press, oil catch tank, turbo standar CT09, intercooler masih di atas, sama open filter. Udah itu doang. Oh, sama boost controller. Gitu. Untuk engine bay paling gue nambahin serut bar biar agak lebih stabil, nggak terlalu limbung gitu kan. Ini mesin standar udah enak banget sih. Oh iya, sama blow off HKS. Karena blow off standarnya ada suaranya, cuman kecil sih, cuman ya nggak terlalu nyaring. Kalau HKS kan nyaring ya. Terus untuk cooling sistemnya gue pakai radiator aluminium yang kecil, triple, sama extra fan Karimun pastinya. Extra fan kenceng low budget deh, Karimun naik sikat. Itu apalagi ya. Oh ya, kotak ini rata-rata kan dulunya belum power steering. Ini udah power steering sih, tapi pas gue dapet udah enak lah mobilnya sebenarnya. Gitu standar aja sih semuanya, cuman gue ada pengennya sih ini mobil ganti turbonya pakai TD gitu kan, ganti stand alone, busnya naikin dikit biar lebih berasa lah jambakannya. Tapi gue ada project lain. Nanti bakal gue videoin sih project lainnya. Sebenarnya project gimana ya? Ya nanti deh di videonya bakal gue jelasin video selanjutnya. Tapi masih agak lama sih itu, karena projectnya jalan juga belum. Tapi udah gue kumpulin partnya, udah dapet. Cluenya sih engine swap. bukan mobil ini. Tenang. Nah, untuk engine bay nih, gue yang belum dapet tuh tabung washer ini sih. Kayaknya semua owner Starlet tuh tabung washer itu tipis ya, jadi suka keropos kayak gitu tuh. Tapi nanti rencananya sih gue kayaknya pengen custom aja tabung washer gitu kan, ganti yang aluminium gitu biar lebih kuat dan lebih rapih kan. Sama satu lagi, ini mesin kan ex Singapura ya, rata-rata tuh harusnya 4FT itu ada cover intercooler ya di sini.
keren sih, ada tulisannya turbo gitu, udah covernya, jadi lebih rapih, lebih clean lah. Nah itu rata-rata pada ketumpuk, pada hancur cuy. Sampai sekarang gue belum nemu tuh cover intercoolernya yang tulisan turbo gitu. Kalau ada yang jual boleh di info-info. Nah ini di interior juga gue nggak terlalu banyak perubahan ya. Kayak misalnya di jok, door trim, karena emang masih mulus banget. Ya gue masih mempertahankan aslinya gitu, nggak ada sobek sama sekali. Ini ginian juga masih mulus. Setir juga sebenarnya masih mulus. Plafon masih mulus banget, nggak ada sobek. Dashboard nggak ada pecah, masih lengkap semua perintilannya. Terus apa lagi ya? Nah sebenarnya yang turbo tuh joknya nggak gini ya. Joknya bentuknya nggak gini. Nah tapi banyak sebenarnya yang jual jok depan belakangnya. Tapi door trimnya gue bingung nyesuainnya kalau gue ganti jok depan jok belakangnya. Jadi gue pilih ya mendingan jok standar begini atau gue ganti jok semi bucket gitulah. Gue lebih seneng jok semi bucket gitu sih sebenarnya. Jadi mobil nggak OM turbo banget gitu loh. Nggak usah period korek banget lah. Nah interior nih gue setir pakai punya i86 standar sih, kayak 86 gini. Dulu gue pernah pakai ginian di liftback pas di knock untuk klaksonnya berisik gitu kalau gue pasang di liftback i92 ya. Di sini pas banget. Terus speedometer paling yang gue rubah. Speedometer gue pakai Starlight Turbo. Dia ada digitalnya dan backgroundnya kuning. Nah sama kalau turbo tuh interiornya beda. Di panel sininya itu ada list kuning gitu, cuman bedanya itu doang sih. Sama dia ambientnya kuning. Kalau ini kan ijo-ijo begitu ya, kuning dia kalau yang turbonya. Udah sih interior gitu aja, nggak ada yang aneh-aneh lagi, udah cukup banget. Nah sekarang kita hidupin mesinnya nih, sekalian kita tes jalan ya. Oke, tes jalan ya. Oke, itu dia start gue tadi. Nextnya gue bakal videoin mungkin mobil teman-teman gue yang menarik, sama project-project gue lainnya. Sementara kayak gini dulu. Thank you semuanya.